Sebenarnya dana pokir itu adalah program aspirasi yang dititipkan kepada kami oleh rakyat dengan nama pokok-pokok pikiran DPRD, ya kan? Nah, tentu pokok-pokok pikiran DPRD itu dibiayai oleh negara dalam rangka serap di tengah masyarakat dengan nama reses anggota DPRD. Nah, dari reses itu timbul ya dinamika fenomena yang diusulkan oleh rakyat kepada kami untuk menjadi pokok-pokok pikiran kan, karena reses itu dibiayai dia 150 juta per anggota DPR itu. Oh, untuk turun reses ada untuk turun reses dibiayai itu. Enak sekali DPR. Ya, enak sekali DPR. Nah, jadi dia ngomong ini apa yang dibangun, apa yang dibangunkan, ini jalan usaha tani, irigasi pertanian ya. Nah, akhirnya dibuatlah itu menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Yang diusulkan oleh DPRD itu kepada eksekutif ya, bersama eksekutif dan di DPRD dalam bentuk e-pokir itu. Jadi menggunakan e-pokir ini kan dulu sehingga dia menjadi DPA ini kan tentu kita harus tahu pembahasan kapan ini DPA yang dipeributkan ini dibahas. Jauh sebelum Pak Iqbal menjadi gubernur, jauh sebelum DPR baru ini dilantik. Oh, sekitar tahun 2004 bulan Agustus September itu dia sudah menjadi daftar ini anggaran 2024 ya, Tunggu. 2024. Nah, tentu karena kita bicara 2024 yang membahas adalah DPR 2019 dan 2000 sampai 2020. Itu adalah salah satunya Tuan Guru. Salah satunya saya. Nah, pertanyaan maka berapa banyak yang hilang itu? Apakah semuanya atau sebagian atau setengah? Nah, saya ini melihatnya punya saya itu lebih dari setengah. Oke, taruhlah Tuan Guru dapat berapa? Saya dari 4 yang dijatahkan itu hilangnya 30, jauh dari setengah, sekitar dari 4 miliar hilangnya sekitar 3,4-an lah hilang. Berarti tersisa kurang 1 miliar. Kurang 1 miliar. Nah, ternyata setelah kita cek yang lain-lain itu sama saja. Oh, bukan hanya Tuan Guru. Bukan saja sama saya yang hilang juga itu orang-orang. Ini siapa yang ngambil Tuan Guru? Nah, maka ini sebentar saya tahu. Iya. Nah, ini yang kita pertanyakan kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang lagi dicari-cari banyak orang, Haji Najam Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya izin boleh salaman Tuan Guru? Boleh. Oke, ternyata mantan anggota DPR itu agak dingin tangannya. Ya, dingin ya. Oke. Lagi rame ini Tuan Guru ya. Kita tahu kenapa saya menghadirkan Anda di depan layar kaca. Oke, pertama kita ingin menggali informasi seputar dana pokir yang lagi ribut Tuan Guru. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama Tuan Guru, tapi kebetulan Tuan Guru yang memulai informasi itu ke publik. Tuan Guru, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dana pokir ini Tuan Guru? Sebenarnya ini kan awal ributnya kemarin itu adalah dana siluman pokir yang dibagi-bagi di DPRD itu judulnya. Kan? Awalnya ya? Awalnya ribut. Tapi sebelum itu saya sudah berbicara ribut tentang pemotongan dulu kan? Begitu. Atau penggeseran apapun namanya itu. Nah, mungkin ini yang saya jelaskan dulu baru nanti kepada itu. Dan ini tidak perlu saya jelaskan sebenarnya kalau siluman itu karena saya sudah mengangkat kasus ini, sudah saya hantarkan dia. Walaupun saya bukan pelapornya, tetapi saya sudah hantarkan dia ke APH. Saya dari media mendesak APH, kenapa yang saya lihat, apa yang saya dengar di situ kan? Itu sampai saya menyebut nama orang kan waktu itu. Waktu itu Tuan Guru posisi sudah tidak menjadi DPR atau masih? Sudah tidak menjadi DPR. Oh, begitu. Oke. Dimulai dari dana siluman. Dari silumannya. Dari dana siluman ini ribut saya langsung ya berbicara di media mengatakan bahwa memang itu ada. Setelah saya telusuri ke dalam situ kan. Nah, pada saat itu saya sedang boleh dikatakan berperang dengan pemerintah provinsi kan tentang kenapa sih program pokok pikiran DPR yang dulu yang dititipkan oleh rakyat menjadi pokir itu dipotong itu kan. Nah, ini banyak para praktisi hukum yang ternyata tidak mengerti tentang persoalan ini sehingga dia bermacam-macam pendapat. Nah, sekalian saya tabayun di sini kan mengklarifikasi supaya para praktisi ini
paham gitu. Bukan saya mengatakan mereka bodoh, tetapi mungkin dia tidak punya pengalaman dalam hal ini kan. Karena tidak pernah sebenarnya dana pokir itu adalah program aspirasi yang dititipkan kepada kami oleh rakyat dengan nama pokok-pokok pikiran DPRD, ya kan? Nah, tentu pokok-pokok pikiran DPRD itu dibiayai oleh negara dalam rangka serap di tengah masyarakat dengan nama reses anggota DPRD. Nah, dari reses itu timbul ya dinamika fenomena yang diusulkan oleh rakyat kepada kami untuk menjadi pokok-pokok pikiran kan. Karena reses itu dibiayai dia 150 juta per anggota DPR itu. Oh, untuk turun reses ada untuk turun reses dibiayai itu. Enak sekali DPR. Ya, enak sekali DPR. Nah, jadi dia ngomong ini apa yang dibangun, apa yang dibangunkan, ini jalan usaha tani, irigasi pertanian kan. Nah, akhirnya dibuatlah itu menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Yang diusulkan oleh DPRD itu kepada eksekutif, ya, bersama eksekutif dan di DPRD dalam bentuk e-pokir itu. Jadi menggunakan e-pokir ini. Nah, setelah menjadi e-pokir, di sejarahnya dia dibahas di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam musrenbang, di dalam macam-macam itu kan, sehingga dimasukkanlah dia di dalam kebijakan umum anggaran dan pelaporan prioritas oleh pemerintah daerah atau eksekutif untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas bareng-bareng di situ, ya, antara banggar DPRD yang mewakili DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang mewakili eksekutif. Nah, setelah dalam pembahasan itu, ya, serap dan lain sebagainya itu, maka ditetapkan melalui paripurna penyempurnaannya, ya kan. Nah, setelah ditetapkan di situ, diajukan di sana, lalu ditetapkan, jadilah dia peraturan daerah tentang APBD. Nah, sebelum itu dinaikkan dulu ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditelisik, dievaluasi. Nah, kembali dari evaluasi itu baru dikembalikan ke daerah, ke gubernur lah istilahnya, ke eksekutif untuk dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya ini di situ ada namanya daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Yang diributkan hari ini adalah bukan pikir DPRD sebenarnya. DPA yang kita ributkan sekarang ini hasil usulan rakyat yang dititip oleh DPRD lalu kembali dia menjadi DPA yang berupa embung-embung rakyat, jalan pertanian, irigasi pertanian, jarbat desa dan lain sebagainya itu. Saya potong tuh, mungkin maksudnya Tuan Guru tadi, ini sumbernya pokir, tapi statusnya sudah DPA. Oke, lanjut Tuan Guru. Nah, di dalam DPA ini, bentar saya jelaskan dulu. Sehingga dia menjadi DPA ini kan, tentu kita harus tahu pembahasan. Kapan ini DPA yang dipeributkan ini dibahas? Jauh sebelum Pak Iqbal menjadi gubernur, jauh sebelum DPR baru ini dilantik. Oh, sekitar tahun 2004, bulan Agustus, September itu dia sudah menjadi daftar ini anggaran 2024 ini. Ya, Tunggu. 2024. Benar. Nah, tentu karena kita bicara 2024, yang membahas adalah DPR 2019 dan 2000 sampai 2020. Itu adalah salah satunya Tuan Guru. Salah satunya saya. Nah, maka karena saya yang membahas DPA ini dulu, maka kamilah yang punya hak untuk mengedukasi, untuk mengawasi. Nah, disinilah kerindunya para praktisi hukum. Kalau sudah berhenti ada apa mengawasi, gitu kan? Ya. Kami tidak mengawasi orang lain, punya orang lain, tapi yang pernah melekat di saya itu yang kami awasi. Mengawasi hak. Dalam proses pengawasan ini sedang menjadi DPA, bahkan ada yang sudah mau kontrak, tiba-tiba barang ini hilang. Oh, begitu Tuan Guru. Hilang barang ini. Termasuk punya Tuan Guru? Termasuk punya saya. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak yang hilang itu? Apakah semuanya atau sebagian atau setengah? Nah, saya ini melihatnya punya saya itu lebih dari setengah. Oke, taruhlah Tuan Guru dapat berapa? Saya dari 4 yang dijatahkan itu hilangnya 30, jauh dari setengah, sekitar dari 4 miliar hilangnya sekitar 3,4-an lah hilang. Berarti tersisa kurang 1 miliar. Kurang 1 miliar. Nah, ternyata setelah kita cek yang lain-lain itu sama saja. Oh, bukan hanya Tuan Guru? Bukan saja, sama saya yang hilang. Hilang juga itu orang-orang. Ini siapa yang ngambil Tuan Guru? Nah, maka ini sebentar saya kasih tahu. Iya. Nah, ini yang kita pertanyakan kan. Oke, boleh. Kenapa hilang? Nah, ketika kita berbicara hilang ini, siapa saja yang hilang, saling kontaklah kita.
Ternyata yang hilang itu dari 65 anggota DPR 2019-2020, yang hilang hanya 39 orang. Oke, itu yang 39 itu statusnya apa? Jadi DPR atau tidak terpilih atau tidak terpilih dan tidak mendaftar. Nah, ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPR RI. Nah, ada yang tidak nyalon juga? Ada yang tidak nyalon, seperti saya kan tidak nyalon. Oke. Nah, ternyata yang hilang itu hanya orang-orang yang tidak kembali ke Udayana. Nah, saya tanya lagi. Ada 26 yang masuk, yang lama, itu tidak dipotong. Oke, yang kembali duduk di sana tidak dipotong. Aman gitu ya? Aman itu. Nah, ini saya berpikir, oh ini bahaya, ini undang-undang apa yang dipakai oleh Pemprov ini. Saya tidak pernah mengatakan pemotongan itu dari pimpinan DPR, karena saya tahu kan proses. Sudah clear di DPR. Sudah clear di DPR, karena ini jauh ini kan, jauh jaraknya antara pembahasan dengan hari ini sudah menjadi DPR. Intinya saya bilang, yuk kok bisa begini. Nah, pertama yang membuat kita darah agak mendidih sedikit itu adalah ini diskriminasi. Kalau memang dia mau memotong, gubernur atau siapapun namanya eksekutif itu, potong dong 65 anggota Dewan lama itu semuanya. Mau terpilih, mau tidak terpilih, potong dong. Pukul rata gitu. Pukul rata dong. Nah, tetapi ini setelah kita berkonsultasi, bahkan mendatangi kantornya gubernur, bahkan saya berkomunikasi lewat HP, tetap gubernur ini tidak mengakui ini adalah pekerjaannya dah. Siapa yang disalahkan? Pimpinan DPR gitu. Oh, berarti gubernur menyebut ini kesalahannya di pimpinan DPR. Saya tidak masuk di dalam situ, bahkan dia punya rekaman, saya rekam itu. Sebentar saya potong. Ketika Pak Gubernur menyampaikan itu menjadi ranah atau pimpinan DPR, menurut Tuan Guru? Saya bilang sama beliau, masa dia begini, saya bilang. Tapi saya kan tidak belak ngomong di situ waktu itu kan. Saya bilang, coba kita koordinasikan. Tapi DPR tidak mungkin dia mau berkoordinasi karena ini sudah bukan dia ranahnya dia kan. Karena sudah jadi kan. Sudah barang ini sudah jadi. Tentu ini adalah eksekutif karena yang menghentikan ini adalah BPKAD, dilanjutkan kepada OPD. Nah, sekarang pertanyaan kita, siapa punya anak buah yang namanya OPD? Siapa yang punya anak buah yang namanya BPKAD? Siapa yang punya anak buah OPD? OPD, ya gubernur. Oh ya gubernur. Kan tidak ada hubungannya dengan DPR kan? Udah selesai ya? Selesai. Nah, maka kita cari tahu. Kita ketemu gubernur di ruangannya bersama 5 apa 6 anggota DPR. Kenapa dipotong? Yang tidak jadi? Yang tidak jadi, yang dipotong. Nah, gubernur beralasan waktu itu dengan sangat normatif dia menjawabkan. Dia bilang ini adalah pusat minta kontribusi melalui efisiensi. Nah, kita bilang efisiensi itu kan tidak ini, Pak. Kalau efisiensi itu Inpres nomor 1 2025, ya kan? Tidak ada perintah memotong pokir, ya kan? Tidak ada perintah memotong pokir, tapi yang diperintah adalah perjalanan dinas, sewa menyewa kan, rapat-rapat di hotel. Itu yang diperintahkan oleh Inpres nomor 1 2025. Kita punya Impresnya kan? Nah, setelah kita amati, kita pelajari, boleh gubernur itu melakukan hal yang seperti ini, boleh dia. Tetapi ada aturan, ada PP 12 2019. Peraturan pemerintah nomor 12. Nomor 12 2019 tentang tata kelola uang daerah. Dan dijuklaki oleh aturan yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Nah, setelah kita pelajari itu, nah di situ di dalam aturan itu mengatakan bahwa pergeseran bisa dilakukan apabila salah satunya adalah ada sesuatu yang luar biasa di dalam daerah itu. Misalnya seperti gempa bumi, ada COVID dan lain sebagainya. Bencana ya. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, ternyata saat kemarin kan tidak ada gempa bumi, tidak ada COVID. Mungkin di sana ada gempa mungkin. Tidak ada kalau gempa. Nggak ada gempa ya. Tidak ada gempa di NTB kan? Karena ini kita bicara Nusa Tenggara Barat. Benar. Nah, berdasarkan itu kita cari tahu kenapa. Padahal aturan-aturan ini tidak ada yang ke situ, walaupun boleh, tapi syaratnya bla 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 kan. Seperti yang saya bilang tadi, ada PP 12 2019, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 2020. Itu tidak termuat di dalam itu. Nah, maka kami bersepakat dengan teman-teman bahwa ini adalah potongan ilegal. Anda sampaikan itu depan gubernur langsung atau bagaimana? Nah, waktu itu enggak sampai ke situ karena pertemuannya sangat terbatas waktu itu kan. Nah, sangat ilegal kita bilang sama teman-teman. Maka kita cari tahu. Nah, dalam pencarian tahu itu ketemulah yang tadi. Apa? Ada orang bau amis kata orang situ kan. Bagi-bagi duit pokir DPR. Nah, itu kan.
Nah, kita dibingung, pokir DPR yang mana yang dia maksud? Ya kan? Oke. Nah, akhirnya saya menemukan orang ini yang sebagai pelaku di dalam itu, langsung dia sebagai pengungkap di dalam itu mengatakan bla bla seperti yang diperiksa hari ini. Wadah ini Pak, ada begini, sampai saya diperdengarkan rekamannya itu. Nah, sampai dia mengatakan ini adalah hasil daripada pemotongan. Nah, tapi saya walaupun begitu tidak bisa menyimpulkan seperti itu, bahwa penjualan kan tidak pernah kita lihat oleh saya sendiri kan. Benar. Nah, oleh sebab itu saya bunyikan dan hari ini sedang diperiksa oleh penegak hukum. Nah, di dalam APBD 2025 itu karena kami yang membahas, tentu kami yang sampai detik ini kami akan mengawasi dia. Nah, sangat salah lah praktisi hukum mengatakan bahwa kalau sudah berhentilah. Tidak begitu. Ada hak ya? Mungkin. Ada hak yang melekat pada diri saya. Ibaratnya analoginya beginilah. Saya menikah tahun 2024, lalu istri saya itu hamil, 2026 itu dia melahirkan. Setelah itu dia kawin sama orang lain. Anaknya milik siapa? Ya milik saya dong. Kan? Kalau mantan istri itu silahkan dia miliki, cuma tidak kita marah. Tapi anak itu adalah hasil daripada saya di tahun 2024. Begitu pula ini barang ini kan. Kita yang merumuskan, kita yang bekerja sama dengan masyarakat, kita yang reses dan lain sebagainya kan. Akhirnya dia terbentuk oleh namanya pokok-pokok pikiran, lalu sampai dia kerja di DPR, lalu dia hilang. Nah, yang menjadi permasalahan yang paling masalah di hadapan kami dan 39 orang itu adalah kami dikatakan dusta sama rakyat ini. Karena udah janji. Bukan janji, sudah kita kasih ini dari titik-titik mereka sudah buat proposal kepada sudah ditandatangani oleh kepala desa. Karena sudah sekarang sudah berbentuk DPA. Sudah berbentuk DPA, tinggal kontrak. Lalu hilang. Dia tidak mungkin mengatakan gubernur, sekaligus kita tabayun sama masyarakat. Kalau saya tidak ribut gini, maka masyarakat masih menuduh saya menghilangkan. Nah, setelah saya ribut ini sekarang, masyarakat ini sudah mereda dia. Oh, ternyata gubernur yang menghilangkan punya saya. Oke. Kok begini gubernur ini? Nah, ini sekaligus kita tabayun kan, sekalian membersihkan nama 39 orang yang tidak terpilih kembali. Kan begini persoalannya ini kan. Kadang-kadang kan aspirasi anggota DPR yang sama-sama dengan saya dulu kemudian jadi ini berdekatan sama punya kita kan. Ini jalan, yang punya kita tidak jalan. Ini ada apa ini? Akhirnya dia bilang apa? Haji Najam bohong, yang ini dia tidak bohong, buktinya dia jalan. Nah, ini artinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ini banyak sekali aspek-aspek yang sifatnya membunuh karakter politik kita yang 39 ini. Makanya ini ya sekaligus kita tabayun, sekaligus kita meluruskan persoalan ini. Nah, tetapi karena hari ini dia sudah menjadi hukum, ya kan? Ditangani oleh kejaksaan, maka kami juga perlu menjelaskan terhadap 39 asal-usul yang dipeributkan di kejaksaan itu. Maka besok kami bersimpulan akan melaporkan Pemprov ke Polda NTB besok. Apa yang dilaporkan itu tuh? Ya, saya laporkan kehilangan tadi kan. Pemotongan tadi. Apa kira-kira apa itu? Apa unsurnya di situ? Ya, unsurnya itu dari kita yang namanya kehilangan kan, lapor ibarat kehilangan sapi 1, 2, 2 ekor, 3 ekor lah ya. Benar. Nah, tadi siapa yang mengambil itu nantilah kita lihat pencurinya siapa kan. Yang dilaporkan siapa? Ya jelas dalam hati ini Pemprov dong. Ya Pemprov itu kan banyak. Ya Pemprov itu ya paling atas di Pemprov itu siapa yang punya kebijakan di Pemprov? Saya nggak tahu siapa paling atas. Ya gubernur lah. Oh, berarti Anda mau lapor gubernur. Mau laporkan gubernur NTB kan? Baik, saya potong sebelum kita ke arah lapor. Tuan Guru, tadi ada hal menarik Tuan Guru sampaikan. Soal bagi-bagi. Ya. Nah, siapa tadi kan kalau yang memotong itu Anda menuduh bahwa itu dilakukan oleh Pak Gubernur. Pokir kalau itu. Pokir, oke. Nah, sekarang kan ada muncul bagi-bagi itu lagi. Ya, itu bagi-bagi itu kemarin itu saya yang ngungkap bagi-bagi itu. Bagi-bagi apa dulu ini? Dia bagi-bagi uang kan, itu pengakuan daripada salah satu seorang yang mengatakan di situ di koran dikatakan, di saya dia katakan kan. Namanya Abdul Rahim itu kan. Oke, Abdul Rahim ini menyampaikan ke Tuan Guru bahwa ada bagi-bagi uang di situ. Di mana di DPR atau di Pemprov? Di DPR kalau ini. Ini kan beda, ini kalau ini kita bicara pokir, kalau itu kita bicara uang kan. Tapi sumber uangnya dari mana yang itu? Ya, maka ini akan kita temukan sekarang keterkaitan apa keterkaitannya ini, makanya hukum yang nanti akan mengaitkan kan. Maka saya melapornya di Polda NTB, proses uang itu ada di situ. Apa hubungannya?
apakah nanti dari hasil pembagian di situ ada jual beli poker seperti yang diributkan ini kan? Nah, kita pertanyakan poker siapa? Ini kan bicara poker DPRD ini. Selama ini kan. Nah, disinilah Anda hebat ya. Anda hebat memanggil saya di sini kan. Artinya Anda ingin menjauh titik terang bahwa poker yang dimaksud itu adalah poker yang 39 orang ini yang kita maksud. Totalnya saya belum dapat nih, Tuan Guru. Berapa totalnya dari 39 yang terpotong, yang hilang lah? Saya kalau tidak salah itu kemarin ya, kan tuh dari 39 orang itu bisa dirata-ratakan itu, kalau saya lihat itu kemarin kurang lebih ya. Yang hilang dia berapa? 78 miliaran itu. Totalnya? Ya, karena 39 kali rata-rata 2 saya lihat. Itu bervariasi atau sama? Bervariasi. Oh, Tuan Guru paling banyak? Paling banyak. Nah, jadi nanti ada yang 1,5, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 kayak saya. Makanya ketemu berarti ya? Iya, ketemunya angka 2 rupanya. Angka 2. Sehingga orang menghitung jadi 22 miliar kali 39. Maka ketemu angka 78 miliar yang terpotong. Yang terpotong. Oleh siapa mungkin? Yang dipotong oleh gubernur. Ini tidak lagi kita bilang siapa mungkin kan, ini gubernur ini yang memotong kan. Oke, Gubernur, saya pengen tanya dong, Tuan Guru. Tuan Guru pernah tidak bertanya kepada OPD untuk menginvestigasi, mencari? Pernah. Apa jawaban OPD? Dia bilang memang dia perintah BPKAD katanya. Di perintah BPKAD. Pernah ke BPKAD lagi? Pernah ke BPKAD. Jawabannya? Jawabannya coba nanti kita lihat, kita hitung, kita ini, tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Enggak disebut itu diperintah sama siapa gitu? Enggak ada kalau di kita, enggak ada di BPKAD gitu. Maksud saya. Enggak ada diperintah oleh siapa itu. Sedang diurus, sedang dicari tahu. Dalih-dalih yang gitulah ya. Nah, tapi setelah itu saya akan datang ke gubernur, akhirnya gubernur mengaku bahwa itu adalah efisiensi. Dan itu gubernur tidak bisa mengelak. Saya punya rekamannya. Pak Gubernur menyampaikan kan? Iya, efisiensi kata alasannya dia. Tapi efisiensi tidak begitu. Nah, lalu yang paling hebat. Setiap APBD yang sudah ditetapkan itu pasti joklaknya adalah perkada. Apa itu? Peraturan kepala daerah. Oh, ada lagi perkadanya? Ada perkada. Itu sebagai joklak. Setelah perda dari perda ke perkada. Oh, begitu. Nah, di perkada untuk APBD 2025 ini perkadanya dikeluarkan itu pada saat pejabat gubernur. Nama perkada itu adalah Perkada Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2024. Gitu. Untuk sebagai pedoman pelaksanaan APBD yang 2025 ini. Ya kan? Benar. Nah, ini. Nah, setelah dilantik Saudara Iqbal ini, dia buat perkada lagi. Dia tidak menggunakan itu. Oh, begitu. Namanya perkada. Nah, tapi ini ya yang ini ya masih kita lihat nanti termasuk ini harus dipanggil juga oleh hukum ya. Masih dalam. Perkada itu namanya Perkada nomor 2 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Pak Iqbal. Nah, termasuk ini nanti, ini para pihak sebagai pendengar, para praktisi, ini perhatikan baik-baik. Apa-apa? Kita minta nanti Perkada nomor 2 itu apa isinya? Itu ditandatangani oleh Pak Iqbal itu bulan Maret. 2 bulan kemudian, Maret, April, Mei, keluar lagi perkada. Perkada nomor 6 namanya 2025. Ditandatangani oleh Pak Iqbal juga. Nah, pertanyaan kita, kenapa selama ini belum pernah ada gubernur membuat perkada dalam waktu dekat sampai 2 kali. Sementara perkada yang dimaksud ini adalah sebagai cara, sebagai acuan daripada OPD. Makanya OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi kebingungan ini kan. Belum melaksanakan keluar perkada lagi. Nah, ini yang menjadi Nah, kalau ini curiga saya. Curiga ini. Ini menjadi kecurigaan saya, Pak Gubernur, kepada Anda. Jangan-jangan Anda membuat aturan sendiri dalam rangka jangan-jangan ya. Tapi mudah-mudahan karena ini saya masukkan dalam laporan juga di Polda. Jangan-jangan Anda membuat perkada ini dalam rangka melindungi 78 miliar itu Anda payungi di situ. Maka makin salah lah Anda, Pak Gubernur. Karena dari awal sudah prosesnya udah. Karena dari awalnya sudah berproses dengan baik ini barang. Nah, jadi belum ada perkada yang diterbitkan oleh seorang gubernur selama ini 2 kali dalam waktu hanya 4-5 bulan. Jangan-jangan besok keluar perkada lagi. Bahwa pokirnya Pak Najam dan kawan-kawan selamat gitu. Jangan kan. Nah, bahwa pokir itu nanti tidak dimasukkan ke situ lalu kita begini-gini kan. Penting nggak ribut misalnya. Nah, tapi kita tidak bicara ribut. Hari ini dia sudah menjadi hukum. Siapa saja yang berislah, bernegosiasi terhadap ini maka dia melanggar hukum.
Karena ini hari ini sudah jadi hukum. Maka kita minta kepada penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini karena ribet sekali ini. Ini kalau menurut saya cara korupsi baru, ini varian baru ini. Biasanya korupsi berjamaah itu diimami oleh satu habitat. Seperti yang kita dengar, DPRD Malang berkorupsi jamaah, berkorupsi berjamaah, tapi yang jadi depannya pimpinan di DPRD. Tapi ini kita lihat ada hubungannya dengan eksekutif hari ini. Ini luar biasa sekali ini. Ini adalah varian baru menurut saya. Cara baru orang berkorupsi. Nah, maka oleh sebab itu kepada kejaksaan, ya Kejati terutama, Polda NTB, untuk mengusut tuntas kasus ini dengan kehati-hatian. Kan ini kita melihat ini, ada aturan-aturan ini tidak diberlakukan di situ. Ada peraturan gini-gini tidak diberlakukan di situ. Oke, Tuan Guru saya potong. Apakah ini mungkin kalau seperti tuduhan atau dugaan tadi Pak Tuan Guru, itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja, Pemprov, tidak dilakukan oleh DPR juga? Nah, makanya begini. Inilah juga yang ingin saya luruskan, wahai saudara-saudara. APBD itu proses. Jadi APBD itu isinya adalah hasil musrenbang kepala daerah dengan pokok pikiran DPRD. Itu hasilnya perda APBD itu. Nah, maka karena itu adalah hasil, itu adalah tampungan di sana di dua lembaga ini namanya Pokir kalau DPR, kalau di situ adalah musrenbangnya dia. Itu ada proses. Proses itu KUA melalui mereka ditandatangani oleh gubernur sebagai wakil eksekutif, ketua DPRD sebagai wakil daripada DPRD. Lalu pembahasan diwakili oleh TAPD dari gubernur, Banggar DPRD dari DPR. Ini kan Agustus, bayangkan penetapannya September, Agustus penetapannya barang ini. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Bulan apa sekalian? Mei, sekarang Juni, Juli. Berapa bulan ini? Udah 9. Nah, 9 bulan ini kan aman barang-barang ini. Itu sudah lepas dari urusan DPR. Nah, ini yang praktisi hukum, para hebat orang hebat di NTB ini yang Bapak kurang paham. Sehingga menggeret DPRD. Padahal DPRD itu sudah 9 bulan dia tugasnya sudah selesai kepada kita semua. Tidak ada keributan dengan nyaman dan damai. Maka saya katakan pimpinan DPRD itu dia hebat. Tetapi kan kapan dia ribut ini? Setelah ada orang namanya lalu Muhammad Iqbal menjadi gubernur. Dan ada orang masuk di situ, 39 anggota DPR baru barang ini ribut. Nah, itu artinya kapan dia ribut? Kenapa dia ribut? Dan kapan dia ribut? Setelah Pak Iqbal memotong Pokir DPRD ini, ya, hanya dilakukan kepada 39 orang yang tidak terpilih kembali. Jadi yang ribut ini bukan DPR secara kelembagaan, Pak, itu salah. Ini yang ribut ini 39. Adalah 39 anggota DPR mantan anggota DPR dengan eksekutif alias Pak Iqbal ini. Nah, kalau rembetannya menjadi itu nanti, nah kita tanya Pak Iqbal, setelah Anda potong punya kami ini, Bapak taruh di mana dan untuk siapa? Jangan-jangan Bapak kasih DPR baru, sehingga dia ribut menjadi uang itu ketangkap. Jangan-jangan ini. Nah, makanya ini kalau saya datang ini memenuhi undangan Anda ini dalam rangka menjelaskan yang pemotongan 39. Jangan-jangan seperti itu benar kan? Salah cara menjualnya apa? Sehingga dia ribut menjadi uang siluman kan? Nah, makanya kalau ini terjadi hari ini, murni yang bertanggung jawab soal ini adalah Gubernur NTB yang berkebijakan memotong Pokir DPRD. Jangan bilang 2025 pelaksanaan, tapi Pokir DPRD 2024 ini, Pak. Benar. Eksekusinya 2025. Eksekusinya 2025 karena setiap APBD itu tahun sebelumnya dibahas. Itu sudah menjadi tradisi dari daerah sampai pusat. Benar. Nah, maka oleh sebab itu hari ini kegaduhan ini terjadi setelah Pak Iqbal memotong Pokir DPRD yang pembahasannya tahun 2024 dibahas oleh DPR lama yang merupakan haknya dia berdasarkan reses. Nah, saya tanya Anda balik sekarang. Kalau Pak Iqbal tidak memotong Pokir ini ribut enggak? Enggak akan ribut lah. Enggak akan ribut, Pak. Nah, berarti sumber keributannya apa?
Saya tanya Anda sekarang. Siapa sumber keributannya, Tuan Guru? Pemotongan itu sumber keributan itu kan. Saya nggak mau dulu. Oke. Tuan Guru, boleh saya dapat informasi lagi nggak? Boleh. Tuan Guru pernah nggak dalami persoalan ini kepada teman-teman DPR yang lagi masih duduk, teman-teman Tuan Guru? Teman-teman saya yang sudah duduk kebingungan di situ. Iya, karena ini kan peristiwa baru ini atau sudah sering atau sebenarnya pernah terjadi juga? Tidak pernah terjadi seperti ini. Ini sangat baru. Jadi teman-teman kami yang 26 itu kebingungan di dalam. Yang teman-teman dulu yang iya, teman dulu. Membahas. Iya, makanya dia tidak mau tahu Oke, sama Ibu Ispi kan Ibu Ispi juga belum diperiksa, wakil ketua yang sudah diperiksa di Kejati. Itu kalau boleh tahu Pak Tuan Guru pernah nggak bicara dengan Ibu Ispi sebagai pimpinan? Sering bicara. Apa saya. Jawaban beliau? Jawabannya beliau kan Tuan Guru tahu. Nggak usah saya jelaskan Tuan Guru, kenapa Tuan Guru bodoh katanya kan? Kalau saya menjelaskan, kan Bapak sudah kita bahas, sudah selesai. Pernah nggak ada ribut Bapak selama hampir 1 tahun ini? Iya. Kan kalau dieksekusi kan selesai Pak. Lalu kemana keterlibatan saya? Pengakuannya Ketua DPR di dalam diskusi dengan Tuan Guru apa? Kemana uang itu? Kemana program itu misalnya? Pertanyaan. Nah makanya dia suruh kita tanyalah ke BBKAD karena saya nggak tahu kemana dialokasikan katanya. Tapi boleh nggak secara aturan dialokasikan? Misalnya awalnya Tuan Guru mau bangun jalan A misalnya dengan dana sekian, 10 juta atau 1 M. Bisa nggak dialokasikan ke titik lain untuk buat apa misalnya? Tiba-tiba. Nggak bisa. Yang bisa itu berdasarkan PP 2. Ini aturan kita bicara ini. Karena kita negara hari ini kan. Kita bicarakan persoalan Iqbal ini. Jadi Pak Iqbal ini bukan amak kangkung ini. Dia sedang jadi negara, maka kita bicarakan aturan. Bisa Pak Iqbal, saya kasih tahu Anda ya. Tapi baca PP 12 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 2020. Kalau sudah dibaca itu, dia mengacu kepada itu, tidak ada kita ribut. Ngapain kita ribut kan? Apa yang mau Anda sampaikan kepada pemerintah provinsi? Anda tuh tadi menyebut Iqbal juga. Terakhir, apa yang mau Anda sampaikan sampai tadi? Saya akan menyampaikan kepada 3 institusi ya. Pertama eksekutif dulu. Adindaku, gubernurku, Anda adalah orang hebat. Seorang yang hebat itu harus dia buktikan kehebatannya terkait apa yang sedang menjadi kebijakannya hari ini, terutama menjadi gubernur. Nah, tetapi apa yang kami harapkan itu selama ini terhapus sementara ya. Dengan apa yang Adinda lakukan terhadap pemotongan ini. Negara mengamanahkan kepada Anda melakukan potongan dalam bentuk efisiensi dengan Impres 1 2025, itu kita hormat. Dan itu sah. Mau diapakan saja sah karena ada aturan. Tetapi terkait pergeseran ini, Anda mungkin hilap dan keliru dan pendamping-pendamping Anda itu lagi bodoh mungkin ya. Saya ingatkan pendamping-pendamping Pak Iqbal, jangan jerumuskan Pak Iqbal ke jurang ya. Hanya dengan berbicara kepentingan Anda sebagai staf khusus, sebagai apa saja ya. Pergeseran boleh dilakukan apabila teracu kepada PP 12 2019 tentang tata kelola keuangan daerah yang didampingi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 2020. Nah, kalau itu yang Anda lakukan sesuai dengan salah satu pasalnya, apa boleh diberlakukan pergeseran apabila ada sesuatu yang luar biasa seperti COVID atau bencana alam dan lain sebagainya. Itu boleh dilakukan berdasarkan aturan itu. Tetapi saya melihat ini tidak ada yang seperti itu. Maka saya berpendapat dengan kebodohan saya hari ini. Bapak telah melakukan pelanggaran terhadap PP 12 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 2020. Nah, maka oleh sebab itu, sebagai penjaga stabilitas yang dipercayakan oleh rakyat Nusa Tenggara Barat, Anda tidak boleh melakukan sesuatu tanpa edukasi, tanpa keilmuan yang tinggi, sehingga tidak terjadi keributan seperti yang kita rasakan hari ini. Hari ini orang mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi hari ini adalah disebabkan oleh pemotongan pukir. Itu artinya Anda, adindaku, yang melakukannya. Bukan orang lain. Bukan lembaga-lembaga lain. Yang kami tuntut ini, bukti yang kami tuntut adalah Anda hari ini. Bahkan kami akan laporkan besok pagi ke Polda NTB dengan beberapa kawan itu, termasuk ada beberapa aktivis terkait dengan persoalan ini. Saya mohon maaf kepada Anda, adindaku gubernur. Ini adalah semata-mata kita berbicara hukum. Kita bukan bicara senang tidak senang, suka tidak suka. Tapi ini kita berbicara hukum. Nanti kita buktikan hukum ini. Apakah Anda benar atau kami yang melapor ini salah. Nanti kita sama-sama akan mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Kata islah seperti yang ditanyakan tadi, tidak ada istilah islah dalam hukum, tidak ada perdamaian di dalam hukum. Siapa saja yang berdamai dalam hukum yang sedang berproses oleh lembaga hukum, aparatur hukum itu, maka itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Nah, lalu yang kedua, saya meminta kepada penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi hari ini yang sedang memproses siluman itu, dan besok yang akan memproses laporan kami ini, kami minta secara hukum adalah profesional. Kami adalah pembantu Anda di hukum. Mungkin tanpa kami, tanpa saya, tanpa orang-orang kami ini, mungkin barang ini tidak bisa terungkap dalam hukum. Maka kita minta kepada penegak hukum harus profesional. Dan saya juga berterima kasih, dan Anda juga sebagai penegak hukum berterima kasih kepada kami yang telah mengungkap persoalan ini. Semoga persoalan ini, aparat penegak hukum kita, kejaksaan dan kepolisian, melakukan penyelesaian persoalan ini tanpa ada tembang pilih, agar dia menjadi keputusan yang profesional. Lalu yang tiga, kepada saudara-saudaraku DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024, Anda tidak bersalah termasuk pimpinan DPRD. Saya acungi jempol kepada pimpinan DPRD setelah membimbing kami 5 tahun. Dan tidak ada keributan-keributan yang seperti kita lakukan yang terjadi pada hari ini. Ini bukan sumbangsi Anda sebagai pimpinan DPR. Ini bukan kontribusi Anda sebagai pimpinan DPR. Karena Anda sudah melakukan tugas-tugas kenegaraan dengan baik. Melalui proses pembahasan APBD dengan baik. Sehingga 65 anggota DPR 2019-2024 itu adalah nyaman menyelesaikan tugasnya dengan baik kepada negara. Terkait dengan persoalan ini tidak ada hubungannya dengan Anda menurut saya ya. Hanya nanti kalau diklarifikasi terkait dengan ini Anda jawab apa adanya, Anda jujur. Karena buktinya adalah APBD ini sudah Anda ketok bersama kami di bulan Agustus 2024 sampai detik ini sudah mau 1 tahun tidak ada persoalan, kecuali persoalan ini muncul. Persoalan ini muncul karena ada pemotongan-pemotongan seperti apa yang saya ceritakan terlebih dahulu tadi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf Adindaku, Gubernur NTB Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Muhammad Iqbal. Saya yang mengangkat kasus ini bukan semata-mata membenci Anda. Anda adalah saudara saya. Saya adalah orang yang mendaftarkan Anda ke KPU. Saya adalah orang yang mendoakan Anda di KPU. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan-urusan lain, kecuali ini adalah urusan hukum. Karena ini bicara hukum, maka saya, adik saya pun, saudara saya pun, istri saya pun, ibu bapak saya pun, saya harus tegakkan hukum ini. Apalagi saya menganggap ini 39 anggota DPR ini, Anda adindaku, menurut kami, Anda telah menzalimi kami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru ya. Ya. Kita akan coba klarifikasi ya Gubernur Nusa Tenggara Barat ya dalam apa yang dipersoalkan tadi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.